Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru hebat Nusantara, pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi sebelumnya tentang bab 2, tinjauan pustaka, di mana pada kesempatan ini kita bahas yang pertama sekali itu adalah hasil penelitian yang relevan. Kita lanjutkan kepada kerangka berpikir dan hipotesis. Baik, kita lanjut pada presentasi kita. Kita mulai dengan kajian relevan. Untuk menuliskan kajian relevan, ada beberapa hal yang kita perhatikan, yaitu ada 5 poin utama yang harus kita tuliskan pada naskah laporan penelitian tindakan kelas kita. Yang pertama, urutannya adalah nama peneliti, dilanjutkan tahun penelitian, selanjutnya judul penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Yang kita bahas dalam kajian relevan, pertama sekali adalah persamaan penelitian dengan terdahulu. Salah satu contohnya, sama-sama membahas variabel apa intinya yang kita bahas atau kesamaan isi. Dalam konsep kita, PTK APIK, tentu saja nanti sama-sama membahas penyakit apa, permasalahan apa, kemudian tindakan apa, solusi apa, atau pengobatan apa. Kemudian juga kita bahas perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Nah, kalau seandainya judul kita hampir sama, apakah ada perbedaannya? Nah, kita jelaskan secara umum. Baiklah, kita lanjutkan. Dari mana kita mencari sumber kajian relevan? Bisa saja nanti Bapak Ibu lihat di http scholargoogle.com, http catshare.istpsu.edu, dan lain-lainnya. Kita masuk bagaimana trik mudah mencari penelitian relevan. Yang harus kita ketik itu kata kunci, akar masalah, dan perlakuan tindakan. Kemudian tingkatan sekolah kita, sesuai dengan judul. Kemudian kita cek Google. Jadi se-Google biasa pun juga bisa. Kita misalkan contoh judul yang akan kita buat adalah meningkatkan aktivitas dan ketuntasan belajar bahasa Indonesia dengan metode kooperatif tipe START di kelas 10A2 SMA Negeri 1 Kota Bahagia. Yang harus kita cari kata kuncinya saat kita cek Google adalah aktivitas, ketuntasan belajar start SMA, abstrak. Jadi nanti kita lihat pada abstrak, hasil abstraknya. Coba kita lihat, begini caranya. Jadi nanti setelah ada Google, ketiklah tadi kata kunci sesuai judul yang kita cari. Ini contohnya aktivitas dan ketuntasan bahasa Indonesia
kooperatif tipe start SMA titik abstrak. Nah, nanti akan keluar beberapa abstrak hasil penelitian-penelitian sebelumnya, atau inilah yang akan kita jadikan penelitian relevan. Nah, silakan Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara pilih minimal berkaitan dengan masalah atau penyakit, kemudian berkaitan dengan solusi, tindakan, atau pengobatannya. Nah, dalam hal ini, sesuai dengan judul yang kita contohkan, itu adalah pembelajaran kooperatif tipe start. Nah, nanti juga yang ada di bawah ini adalah aktivitas. Nah, jadi kita ambil nanti minimal 2 atau 3. Kita lanjutkan contohnya. Nah, ini sudah ditulis dari yang kita lihat dari Google tadi. Nah, ini penulisan yang pertama itu adalah nama peneliti yang kita ambil sumber penelitian relevan, kemudian tahunnya, kemudian dengan judul penelitiannya apa, kita tulis persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini sebagai contohnya adalah sama-sama menggunakan model kooperatif dan mengamati aktivitas belajar. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya hanya pada pembelajaran fisika dan tidak membahas hasil belajar. Nah, simpulan penelitian ini, model kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi boleh saja nanti hanya satu penyakit saja di sini aktivitas. Nah, walaupun nanti dalam judul kita sebelumnya kita lihat judul kita adalah meningkatkan tadi aktivitas dan ketuntasan. Nah, boleh saja kita ambil satu aktivitasnya, kemudian juga boleh pula kita ambil yang lainnya untuk ketuntasannya saja. Baik, kita lanjut lagi. Hasil penelitian yang kedua, contohnya namanya Yuyun, tahunnya 2016, kemudian judul penelitiannya, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START, Student Team Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam subtema keberagaman budaya bangsaku. Nah, jadi tadi kita dalam penelitian kita bahasa Indonesia, pada mata pelajaran lain pun tidak masalah. Nah, di sini kita jelaskan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama menggunakan model kooperatif tipe START dan mengamati hasil belajar. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya pada pembelajaran IPS dan tidak membahas aktivitas belajar. Nah, kemudian kita jelaskan kesimpulan penelitian berdasarkan Yuyun ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ditunjukkan dengan peningkatan dari pretest dan kita jelaskan hasil-hasilnya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat poin yang 5 sebelumnya tadi dalam menuliskan kajian relevan. Baik, selanjutnya pada bab 2 juga ada bahasan tentang kerangka berpikir. Nah, jadi kerangka berpikir ini bagaimana pola berpikir kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita tuangkan dalam laporan penelitian tindakan kelas kita. Nah, ada 3 komponen dalam bentuk poin-poin penting yang harus kita rangkum dalam kerangka berpikir kita. Nah, ini akan sangat mirip dengan latar belakang penelitian kita. Nah, jadi bisa saja nanti latar belakang penelitian kita ringkaskan, tidak seluruhnya. Nah, yang pertama itu adalah kondisi saat ini, sebelum diberi tindakan. Nah, cukup kita ambil dari latar belakang inti-intinya saja. Kemudian ide, solusi tindakan yang akan kita lakukan. Nah, juga inti-inti dari yang telah kita tulis di latar belakang. Nah, kemudian hasil akhir yang kita
harapkan. Nah, bisa saja nanti tujuan penelitian yang kita ambil, juga kita ambil nanti adalah inti-intinya. Nah, kita lihat bagaimana pola penulisannya. Tapi sebelumnya, untuk memudahkan kita, kita buat tabel yang seperti ini, yang 3 poin tadi. Nah, nomor, komponen, poin-poin penting. Ini akan membantu kita nanti dalam menyusun kerangka berpikir. Nah, kondisi saat ini contohnya rendahnya pemahaman konsep matematika. Nah, ini sesuai dengan judul laporan PTK yang kita bahas sebelumnya. Kemudian rata-rata hasil belajar belum mencapai KKM. Kemudian rendahnya ketuntasan belajar. Nah, kemudian apa tindakan kita? Nah, ini kalau yang tadi itu menyangkut akar masalahnya atau penyakitnya. Nah, ini menyangkut kepada perlakuan tindakan atau pengobatannya. Nah, itu adalah alat peraga 3 dimensi. Nah, kemudian hasilnya apa yang kita harapkan adalah meningkatnya hasil belajar matematika. Nah, ini yang kita uraikan tadi, ringkasan dari inti-inti dari latar belakang kita. Sebagai contohnya, kenyataan dalam pembelajaran matematika di kelas 11 SMA Tanah Air masih jauh dari kondisi ideal. Pemahaman terhadap konsep-konsep esensial pada materi luas bidang meliputi dimensi panjang, lebar, tinggi, masih rendah. Hasil belajar berupa rata-rata kelas masih di bawah KKM, dan jumlah ketuntasan belajar peserta didik masih rendah. Untuk itu dilakukan perbaikan media pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 3 dimensi yang merupakan media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar. Untuk jelasnya, perhatikan diagram kerangka berpikir berikut. Nah, ini. Jadi setelah kita buat inti-inti yang 3 poin tersebut, kita buat diagram. Ini salah satu contohnya. Nah, inilah kondisi saat ini. Nah, kita buat inti-inti seperti yang kita buat tabel tadi. Nah, jadi tinggal buat istilahnya bloknya, isikan tabel tadi. Nah, kemudian tindakan apa? Tindakan kita ada alat peraga 3 dimensi. Kemudian apa tujuan penelitian tindakan kelas atau hasil yang kita harapkan? Meningkatnya pemahaman konsep, meningkatnya hasil belajar. Nah, ini bisa di bawah kita tambahkan, ini adalah identifikasi masalah awal dan rencana tindakan. Nah, jadi yang berwarna pink ini identifikasi masalah, yang berwarna hijau ini adalah awal dan rencana tindakan. Nah, kemudian untuk sebelum tercapainya tujuan hasil, kita buat pula bloknya observasi dampak pemahaman konsep dan hasil belajar. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berdasarkan gambar diagram ini, diagram kerangka berpikir, bisa kita menjelaskan dan tentang kerangka berpikir laporan penelitian tindakan kelas kita. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita tambahkan contoh satu lagi. Ini adalah satu laporan pendidikan tindakan kelas yang dalam permasalahannya kondisi awalnya adalah rendahnya minat dan hasil belajar seni budaya. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan adalah penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, kemudian hasil penelitian yang diharapkan adalah meningkatnya minat dan hasil belajar seni budaya. Nah, ini yang kita uraikan tadi, apa kondisi awalnya, kemudian apa penerapannya atau tindakannya, kemudian apa harapan kita atau tujuan penelitian kita. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, cukup sederhana kita membuat kerangka berpikir. Yang penting kita lihat melalui gambar diagram kita ini, bisa kita menjelaskan mulai dari kondisi awal, kemudian penerapan atau tindakan kita, kemudian akhir penelitian kita atau hasil yang kita harapkan. Nah, ini juga contoh lain
yang bisa kita buat berupa diagram seperti ini. Kita buatlah dulu kondisi awalnya apa. Kondisi awal dalam penerapan pembelajaran geografi, peserta didik kesulitan menerapkan model discovery learning. Aktivitas belajar rendah, rendahnya prestasi belajar. Nah, ini pembelajaran sudah menerapkan discovery learning dulu. Nah, kemudian apa tindakannya? Tindakannya menerapkan model pembelajaran Guide Discovery Learning (GDL) berbasis LKPD. Nah, jadi Discovery Learning yang secara umum pembelajaran juga berbasis penemuan atau penelitian. Nah, ini tindakan yang dilakukan Guide, adanya tuntunan. Nah, jadi berbeda sedikit. Kalau ini siswa langsung pembelajaran discovery learning, ini ada Guide, ini berarti adanya tuntunan dari guru, dan ini tuntunan ini juga berbantuan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian ini kondisi awal, ini apanya istilahnya solusi tindakan, boleh pula kita uraikan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan. Nah, jadi langkah-langkah pelaksanaan ini bisa saja nanti merujuk kajian teori atau apa-apa yang kita istilahnya inovasi yang kita lakukan. Nah, kemudian dari langkah-langkah pelaksanaan, apa yang kita harapkan dalam penelitian atau hasil penelitian. Dalam hal ini adalah peningkatan prestasi belajar. Nah, ini merupakan kerangka model pembelajaran Guide Discovery Learning berbasis LKPD. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pembuatan hipotesis. Kami sempat penjelaskan juga pada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau dalam buku PKB 4 itu hipotesis ini tidak wajib. Cuma kadang-kadang tim penilai di daerah kita minta juga. Sebenarnya cara buat hipotesis itu tidaklah begitu susah. Ini dari rumusan masalah kita saja bisa kita robah. Jadi hipotesis yang dirumuskan harus mengacu pada rumusan masalah. Karena apa? Karena memang hipotesis itu adalah jawaban sementara atas masalah penelitian. Nah, jadi kalau rumusan masalah semacam pertanyaan, maka ini adalah jawaban sementaranya. Bisa saja nanti dalam penyusunan pernyataan hipotesis dalam PTK atau PTS kita, kita perhatikan judul dan rumusan masalah dengan menggunakan pernyataan. Bisa saja nanti pernyataan jika tindakan atau solusi P adalah pengobatan kita, maka akar masalah kita atau penyakit akan meningkat. Pernyataan kedua, dengan nanti, ini kalimat pertama dengan tindakan atau solusi kita atau P kita, maka nanti akar masalah A-nya atau penyakit dalam kelas kita akan meningkat. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Kita lihat contohnya. Misalnya pada bab 1 terdahulu kita telah membuat 2 rumusan masalah. Bagaimanakah menerapkan penggunaan alat peraga 3 dimensi untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA 1 SMA Tanah Air. Kemudian rumusan masalah kita yang kedua, apakah melalui alat peraga 3 dimensi dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA 1 SMA Tanah Air. Maka ini rumusan masalah yang berupa pertanyaan tadi, maka kita jadikan hipotesis, kita gunakan pola sebelumnya, itu menjadi kalimat pernyataan. Yang pertama bisa kita jadikan pernyataan menggunakan jika, sehingga hipotesisnya menjadi, jika menggunakan alat peraga 3 dimensi dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA 1 SMA Tanah Air. Dan ini juga untuk rumusan masalah kedua, bisa saja kita menyusun dengan kalimat pernyataan dengan menggunakan alat peraga 3 dimensi dalam pembelajaran
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 11 IPA 1 SMA Tanah Air. Nah, jadi tidak terlalu rumit dan tidak terlalu susah ya, Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Demikianlah materi kita pada hari ini. Selamat mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.